Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Losa Rita hari ini. Nah, hari ini Losa harap kalian semua sudah siap ya untuk bersama-sama dengan Losa untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, sekarang Losa mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik kita mau masuk dalam doa. Kita mau ucapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali ya Tuhan, untuk kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kepada Engkau Tuhan, pimpin kami Tuhan dari awal sehingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Losa mau tanya nih, di sini siapa yang punya teman? Losa yakin semuanya pasti punya teman ya, walaupun sekarang posisinya kita lagi sekolahnya masih online, sekolah minggunya juga masih online. Tapi Losa yakin semua pasti tetap masih punya teman kan ya, walaupun ketemunya cuma via Zoom, ya kan ya. Nah, adik-adik, Losa mau tanya nih, apakah kalian punya teman yang waktu sekolah dulu nih, waktu masa sekolahnya di sekolah, pernah ngeliat nggak ada temen yang selalu sendirian, teman-teman yang selalu nggak seperti kalian gitu, menyendiri, dan kalian juga mungkin ada teman-teman yang ngajakin kalian, udah deh nggak usah temenan sama dia gitu ya, dia nggak asik anaknya gitu. Losa harap kalian nggak kayak gitu ya. Losa harap kalian semua tuh mau berteman dengan siapapun, ya kan? Nah, kalau ada teman-teman yang kalian lihat itu adalah teman yang sendiri gitu ya, coba ya kita nanti sama-sama mau temenan sama dia, sama-sama mau berteman sama dia, mau nolong dia ya adik-adik ya. Losa juga mau ngajak kalian nyanyi lagu I want to be your friend. Karena apa? Tuhan aja nggak milih-milih temen loh. Tuhan tuh nggak pilih-pilih orang gitu ya. Dan Losa harap juga kalian semua nggak milih-milih temen ya. Yuk kita mau nyanyi I want to be your friend. Oke? I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend. Friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Nah, kalau kita sudah punya teman, kita bersyukur ya. Kalau kita masih bisa dikasih punya teman sama Tuhan, ya kan? Nah, kalau misalnya punya teman sama teman nih, apakah kalian itu pernah berantem? Atau kalian pernah marah-marah sama teman? Losa harap enggak ya. Karena apa? Karena kita harus mengasihi teman kita. Karena apa? Tuhan udah sediain teman buat kita. Kita harus bersyukur. Nah,
karena itu kita harus menyayangi teman kita. Oke, yuk, Lause mau ngajak kalian lagi nyanyi. Kita tetap masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi KASIH, kasih ya, dengan gerakan ya. Kita udah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau nyanyi pujian Yesus sayang padaku. Silakan duduk semuanya. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Beatrice. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Masih pada sehat-sehat ya? Semoga adik-adik lagi pada sehat-sehat semua. Dan sekarang kita mau sama-sama ya masuk ke dalam cerita ya. Hari ini Lause ya, Lause Beatrice yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, tadi kan adik-adik udah sama-sama bernyanyi ya, memuji Tuhan. Sekarang Lause mau minta adik-adik untuk duduk ya. Posisinya udah siap ya. Telinganya dibuka ya, dibuka lebar-lebar. Mulutnya ya, dikunci dulu, kuncinya dimasukkan ke dalam kantong. Kita mau sama-sama duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lause mau mengajak adik-adik untuk lipat tangannya rapat-rapat ya, tutup matanya ya, jangan ada yang lirik kanan lirik kiri ya, ngintip-ngintip gak ada ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
di pagi hari ini kami boleh untuk datang memuji Tuhan, dan sekarang kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga yang tolong pimpin Lause Beatrice yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ya, udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, adik-adik, Lause mau tanya, adik-adik pernah gak ditinggal sendirian? Sendirian Lause? Iya, sendirian. Di tempat yang sepi, gelap, ya, sendiri adik-adik. Pernah gak? Pasti kalau kita di posisi seperti itu ya, kalau kita ditinggal sendirian ya, di tempat gelap, sepi, takut ya adik-adik ya. Serem Lause. Ya, Lause juga takut. Lause juga takut kalau ditinggal sendirian adik-adik, apalagi di tempat yang gelap ya. Nah, adik-adik ya, hari ini Lause mau membawakan cerita ya tentang seorang nabi yang ditinggal sendirian juga adik-adik, di tempat yang gelap, sepi, sendiri ya. Nah, tapi kita mau tahu ya ceritanya ya adik-adik. Adik-adik mau ya dengar ceritanya? Mau ya. Nah, hari ini Lause mau menceritakan tentang Yeremia. Siapa adik-adik? Yeremia ya. Siapa sih Yeremia ini? Nah, Yeremia adalah seorang nabi adik-adik ya, seorang nabi. Nah, nabi itu apa tugasnya ya Lause? Apa ya adik-adik? Nah, nabi itu punya tugas, yaitu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia. Wah, menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia semua adik-adik. Nah, pesan yang disampaikan itu bisa kabar baik atau juga bisa kabar buruk loh adik-adik. Kabar buruk, iya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, suatu kali Nabi Yeremia ini diperintahkan sama Tuhan untuk menyampaikan hukuman dari Tuhan. Hukuman Lause? Iya, hukuman. Kepada siapa? Kepada bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Siapa itu? Bangsa Israel. Kenapa Lause? Kok bangsa Israel mau dihukum? Iya adik-adik. Jadi bangsa Israel dan raja yang bertahta pada zaman itu, yaitu Raja Zedekia. Ya adik-adik ya, nama rajanya Raja Zedekia. Jadi bangsa Israel dan juga Raja Zedekia ini melawan Tuhan. Melawan Tuhan? Iya, mereka tidak taat dan tidak percaya sama perintah dari Tuhan loh adik-adik. Wah, serem ya adik-adik ya. Nah, jadi Nabi Yeremia pun harus menyampaikan hukuman dari Tuhan itu. Nah, di depan banyak orang, Yeremia berkata, Tuhan akan menghancurkan kota ini. Ya, kota ini akan dihancurkan oleh musuh. Musuh akan datang ya, musuh akan datang dan menghancurkan kota ini. Nah, daripada kita melawan, lebih baik mengalah saja. Nah, adik-adik, mendengar perkataan itu, orang-orang semua marah adik-adik. Yeremia, kok bisa sih ngomong kayak gitu? Dia kan bangsa kita sendiri. Kok
ngomongnya kayak gitu sih? Malah suruh bangsanya mundur. Ih, kok bisa sih Yeremia ngomong kayak gitu? Wah, adik-adik, orang-orang semua pada kesel. Ya, kesel sekali sama Yeremia. Ya, mereka marah. Akhirnya orang-orang pergi. Mereka pergi ke siapa adik-adik? Mereka pergi ke hadapan raja loh. Wah, mereka pergi ke hadapan Raja Zedekia. Ya, mereka mengadu kepada raja. Raja, tuanku raja, Yeremia berkata barusan, kalau kota ini akan dihancurkan oleh musuh. Musuh akan datang dan menghancurkan kota ini. Tapi kita disuruh mengalah saja. Tuanku raja, itu tidak baik. Itu tidak benar. Kita harus hukum Yeremia. Yeremia harus dihukum mati. Wah, adik-adik, Yeremia harus dihukum mati. Wah, orang-orang begitu kesal kepada Yeremia. Raja pun bingung. Apa yang harus aku lakukan ya? Raja tuh bingung. Dan akhirnya raja bilang, ya sudah, kalian lakukan saja apa yang mau kalian lakukan. Wah, adik-adik, orang-orang pun yang tadi ya, yang marah dan kesal kepada Yeremia, mereka pun pergi menangkap Yeremia dan membawa Yeremia ke dalam sumur, adik-adik. Wah, sumur? Apa itu sumur, Lause? Ya, sumur itu adalah tempat di mana orang-orang ya, dulu orang-orang tuh mengambil air di sumur, adik-adik. Nah, tapi sumur yang ini, yang akan Yeremia dimasukkan ke sumur ini, sumurnya itu gak ada airnya, adik-adik. Yang ada lumpur. Lumpur loh, iya lumpur. Jadi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur itu yang berisi lumpur, yang dingin dan basah, adik-adik. Wah, berhari-hari adik-adik, berhari-hari Yeremia di dalam sumur itu. Ya, sumurnya itu tidak besar loh adik-adik ya, gak besar. Jadi gak bisa bergerak Yeremia. Ya, sumurnya gak besar, sempit ya, gelap sendiri, dalam loh adik-adik, dalam sekali sumurnya. Nah, di tempat seperti itu Yeremia gak ada yang tolongin. Ya, Yeremia udah kelaparan, ya, kedinginan. Wah, menderita sekali. Yeremia menderita sekali loh adik-adik. Ya. Yeremia harus menderita karena taat kepada perintah Tuhan. Di saat seperti itu, di saat orang-orang bangsanya ya, semua orang, teman-temannya, itu menjauhi Yeremia ya, gak ada satu orang pun yang mau menolong Yeremia loh adik-adik. Nah, tapi ya adik-adik, ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan Yeremia. Siapa adik-adik? Siapa? Betul ya, yaitu Tuhan ya. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menjaga Yeremia ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia sendiri. Di saat orang-orang meninggalkan Yeremia, justru Tuhanlah yang memberikan seorang sahabat, seorang penolong yang akan menyelamatkan Yeremia ini. Wah, jadi Tuhan mengirimkan satu orang sahabat, yaitu siapa? Ebed-Melek. Wah, siapa? Ebed-Melek. Betul adik-adik, Ebed-Melek. Nah, siapa sih Ebed-Melek ini? Ebed-Melek adalah orang asing ya adik-adik. Jadi bukan bangsa Israel. Dia itu datang dari benua yang jauh ya, yaitu Afrika. Nah, Ebed-Melek ini dari Afrika. Dia itu di sini bekerja di istana raja ya. Nah, jadi Ebed-Melek pun ingin menolong Yeremia. Dia akhirnya datang ke hadapan raja dan meminta kepada raja, "Tuanku raja, orang-orang sudah pada berbuat jahat kepada Yeremia. Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Tuanku raja, Yeremia pasti akan mati
karena kedinginan dan kelaparan. Sudah berhari-hari Yeremia di dalam sana, Tuanku Raja. Tidak ada yang menolong dia. Wah, adik-adik ya, Ebed-Melek datang kepada raja meminta untuk mau menolong Yeremia. Dan raja pun berkata, baiklah kalau begitu, kamu tolonglah dia. Kamu boleh bawa 3 orang temanmu, ya, bawa 3 orang temanmu pergi ke sumur, bantu dia. Adik-adik, Ebed-Melek mendengar hal itu begitu senang ya, begitu senang, begitu gembira. Akhirnya Ebed-Melek cepat-cepat pergi ke sumur itu ya, sumur di tempat ada Yeremia di dalamnya. Nah, akhirnya Ebed-Melek membawa 3 orang temannya pergi ke sumur untuk menolong Yeremia. Akhirnya sampai di sumur, Ebed-Melek pun berteriak, Yeremia! Yeremia! Wah, dipanggil ya. Yeremia! Yeremia! Wah. Lalu adik-adik, dari dalam sumur itu terdengar suara. Iya, suaranya begitu lemah ya. Lemah Yeremia karena gak makan berhari-hari. Udah gak makan berhari-hari, kedinginan adik-adik. Jadi Yeremia lemah sekali. Ebed-Melek tapi sukacita mendengar suara Yeremia karena Yeremia masih hidup. Akhirnya Ebed-Melek pun bilang, Yeremia, aku akan segera menolongmu. Aku akan segera menolongmu. Nah, kamu tolong ya, pegang erat tali ini. Nanti aku dan teman-temanku akan mengangkat kamu keluar dari sumur itu. Mengerti? Wah. Oke, wah, Yeremia tuh begitu senang adik-adik ya. Akhirnya setelah berhari-hari di dalam sumur, ada 1 orang yang mau menolong dia ya. Akhirnya Ebed-Melek dan 3 orang temannya ya, dengan susah payah mengangkat terus ya, mengangkat Yeremia keluar dari sumur. Dan akhirnya Yeremia berhasil adik-adik. Yeremia berhasil selamat. Wah, ya. Yeremia keluar ya, dan di saat Yeremia keluar, Ebed-Melek pun datang langsung memeluk Yeremia ya. Yeremia yang dalam keadaan kotor ya karena lumpur dan juga lemah tubuhnya. Nah, tapi Ebed-Melek mau untuk memeluk Yeremia. Lalu Yeremia pun bilang, terima kasih Ebed-Melek. Ebed-Melek, Tuhan berkata kepadaku ya, Tuhan berkata kepadaku, nanti kalau kota ini akan dihancurkan oleh musuh, kamu akan selamat. Kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena kamu percaya kepada Tuhan. Wah, adik-adik, ya. Yeremia berkata seperti itu kepada Ebed-Melek, ya. Di saat semua orang gak ada yang membantu Yeremia, hanya Ebed-Melek ya. Ebed-Melek dikirimkan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk membantu Yeremia keluar dari sumur itu. Karena Ebed-Melek percaya kepada Tuhan. Nah, dan betul loh adik-adik, gak lama kemudian kota Yerusalem diserang oleh musuh dan kota itu hancur. Ya, adik-adik bisa lihat ya, Raja Zedekia ditawan oleh musuh. Terus juga orang-orang adik-adik ya yang gak percaya sama Tuhan dihukum. Nah, tapi betul, Ebed-Melek pun selamat. Wah, indah ya adik-adik. Nah, di saat Yeremia ya harus menderita, masuk ke dalam sumur ya, yang dingin, gelap, sepi, kelaparan. Wah, menderita sekali adik-adik ya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Tuhan mengirimkan seorang sahabat ya. Siapa adik-adik? Ya, betul adik-adik. Namanya Ebed-Melek ya. Ebed-Melek dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Yeremia. Nah, kita mau ya adik-adik ya belajar dari Ebed-Melek. Kita mau untuk mengasihi teman-teman kita, tidak ikut-ikutan ya memusuhi teman, tidak ikut-ikutan membenci teman ya. Kita mau untuk mengasihi teman kita dan menolong teman-teman kita. Mau ya adik-adik ya? Kita mau ya seperti itu ya? Kita belajar ya hari ini ya dari Ebed-Melek.
Oke, nah sekian ya hari ini cerita Lause sampai di sini. Nah, adik-adik yang kelas 1, kelas 2 ya, bisa ya, yang udah bisa menulis, jangan lupa ditulis ya di buku catatannya. Nah, oke. Nah, setelah ini kita mau aktivitas, oke? Nah, siap-siap ya adik-adik buat aktivitas, tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh belajar dari cerita Yeremia dan Ebed Melek. Kami belajar untuk boleh menolong teman kami, tidak memusuhi atau membenci teman-teman kami. Kami mau belajar seperti Ebed Melek yang mau untuk menolong teman-teman kami yang dikucilkan, yang dijauhi oleh teman-teman lainnya. Kami mau untuk mengasihi mereka. Kami tidak mau untuk memusuhi, ikut-ikutan memusuhi teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami mau untuk beraktivitas. Tuhan yang boleh tolong pimpin supaya kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama hari ini aktivitas. Kita mau menggambar ya. Kita mau menggambar sama-sama. Nah, adik-adik boleh siapkan satu kertas HVS ya. Satu kertas HVS putih. Terus juga adik-adik boleh siapkan spidol berwarna atau pensil warna dan juga krayon. Nah, itu adik-adik bebas ya. Terserah adik-adik mau pakai yang mana. Nah, hari ini kita mau menggambar. Nah, kita mau menggambar sumur ya, yang tadi ya cerita tentang Yeremia dan Ebed Melek. Nah, kita mau gambar sumurnya. Nah, yang pertama-tama ya, kita buat sebuah lingkaran ya. Lingkarannya tapi lonjong ya, adik-adik. Adik-adik bisa coba ikutin seperti apa yang Lause buat ya, kalau adik-adik bingung. Nah, pertama-tama kita buat sebuah lingkaran. Nah, seperti itu adik-adik ya, lingkarannya lonjong ya. Nah, setelah udah buat ini satu ya sudah, lalu kita lanjut. Nah, ini lingkaran pertama, kita buat lingkaran kedua di dalamnya ya. Kita buat di dalamnya nih adik-adik ya, lingkarannya lebih kecil ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, sudah. Lalu kita tarik garis ya, dari ujung sini kita tarik ke bawah, garis lurus. Nah, setelah sudah, yang sebelah sini juga kita buat garis lurus. Nah, sudah ya adik-adik. Nah, setelah kita udah buat dua garis lurus, kita mau sambungkan. Kita buat setengah lingkaran. Oke, kita buat setengah lingkaran, menyambungkan ujungnya. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi nih adik-adik keluarnya. Nah, kita mau buat dalamnya ya. Dalamnya gampang. Kita tinggal buat garis setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, udah ya adik-adik ya. Nah, setelah udah buat setengah lingkaran, kita buat deh garis-garis ya. Kita buat garis-garis lurus ke bawah. Nah, ini agak banyak nih adik-adik ya. Adik-adik bisa ikutin Lause. Nah, ini buat 1, 2, 3, 4. Nah, satu baris udah selesai. Kita berlanjut ya ke baris kedua. Nah, baris kedua yuk buat 1, 2,
Wah, sudah selesai, sudah jadi deh sumurnya. Nah, adik-adik, sumurnya sudah jadi. Nah, ini adik-adik boleh ya, adik-adik warnain ya dalamnya. Adik-adik bebas berkreasi. Adik-adik warnain sesuai apa yang kalian mau warnanya. Nah, terus di bawahnya kita mau tulis nih adik-adik ya. Di bawah sini kita mau tulis ya. Kita mau tulis aku mau. Nah, aku mau mengasihi teman-teman. Nah, ya. Adik-adik, nanti adik-adik boleh ya tulis di bawahnya seperti itu. Aku mau mengasihi teman-teman. Dan ini sumurnya adik-adik boleh warnain ya, warnain, kreasiin sesuai adik-adik sendiri. Nah, sekian untuk aktivitas hari ini. Nanti jangan lupa kalau udah jadi dipegang gambarnya sama oleh adik-adik. Nanti minta papa mama tolong fotoin ya, dicekrek-cekrek. Nanti kirim ke lausenya masing-masing. Oke, selamat aktivitas ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Minta tolong kepada mama atau papa kalian untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening gereja ya. Sambil papa mama mentransfer persembahan kalian, kita mau iringi dengan puji-pujian, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada orang tua kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami saat ini boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau terima persembahan kami dan Tuhan mau pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan maupun dimanapun juga. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ini Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Dadah, sehat-sehat selalu ya.